Hai semuanya, yuk kita lihat pembelajaran fisika dengan menggunakan mode pembelajaran Flip Classroom dengan YouTube dan juga Padlet. Cek ya. Beberapa hari sebelumnya, siswa akan diberikan link untuk menonton video YouTube yang ada di Google Classroom. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran fisika, materi gelombang elektromagnetik kelas 12. Untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita buka pembelajaran ini dengan baca basmalah. Tujuan pembelajaran hari ini untuk menganalisis pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita perhatikan baik-baik spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, yang kalian tahu gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium. Jadi untuk itu, kan ada banyak sekali spektrumnya. Daripada kalian rumit dan pusing untuk menghafalnya, bisa memberikan teknik untuk menghafalnya. Teknik menghafalnya yaitu, dengarkan baik-baik ya, Ga-Suci-Motor. Ga-Suci-Motor itu apa? Ga-Suci-Motor itu singkatan dari Ga, sinar gamma, Su jadi sinar X, U-nya sinar ultraviolet, C-nya cahaya tampak, I-nya sinar inframerah, dan MO gelombang mikro, lalu ada TO gelombang televisi, dan yang terakhir adalah gelombang radio. Sinar yang pertama yaitu sinar gamma, dia memiliki frekuensi yang besar, energi yang besar, tapi memiliki panjang gelombang yang kecil. Nah, beberapa manfaat yang bisa kita pakai dari sinar gamma yaitu pertama, untuk menghilangkan sel kanker. Jadi dia bisa melakukan operasi tanpa harus membedah tubuh manusia. Keren ya? Dan yang kedua, sinarnya berfungsi untuk mensterilisasi makanan maupun alat-alat kesehatan. Yang next selanjutnya, sinar X. Sinar X ini sinar yang kedua loh setelah gelombang atau sinar gamma. Nah, sinar X ini fungsinya untuk mendiagnosis tubuh dan penyakit. Bahkan dia juga bisa memfoto tubuh manusia. Jadi kita tinggal memegang elemennya dia, lalu akan terfoto begitu saja. Keren, keren banget. Ya, ini sinar X bisa buat ronsen yang kalian kenal. Ini adalah gambar untuk ronsen untuk orang-orang yang ketiga, sinar ultraviolet. Ini paling familiar banget nih, karena dia sinar matahari. Ya, benar banget. Jadi, dengan adanya sinar ultraviolet ini, makanya kita disuruh berjemur, biar vitamin D-nya bertambah, dan juga menghilangkan kuman-kuman penyakit yang menempel pada tubuh kita. Nah, untuk sinar ultraviolet pun juga lagi dipakai di peralatan kecantikan wanita, untuk mengeringkan cat kuku. Yuk, kita mulai ke cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini sering banget nih yang dipakai untuk alat-alat laser dan untuk membantu penglihatan manusia. Cahaya tampak seperti apa aja? Meiji, kuhi, biniu, merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, ini adalah cahaya tampak. Yang selanjutnya yaitu inframerah. Ini benar-benar banyak sekali manfaatnya di dalam dunia militer. Kenapa? Karena sinar inframerah ini nggak cuma bisa untuk mendeteksi musuh memakai teleskop inframerahnya aja, tapi dia juga bisa buat sensor, alat-alat seperti remote control maupun yang lainnya. Bisa pakai handphone juga inframerah. Keren. Biasanya mereka bilangnya infrared. Nah, ini ada penampakan jika dia menggunakan teleskop inframerah. Selanjutnya itu adalah gelombang mikro. Kalau gelombang mikro udah terdengar banget nih buat ibu-ibu di rumah. Benar sekali. Kalau kalian pernah lihat atau mencoba menggunakan microwave, benar, mikro itu menggunakan gelombang mikro. Selain itu, gelombang mikro juga untuk alat komunikasi maupun mengecek kedalaman lautan. Nah, ini adalah penampakan untuk gelombang mikro dan bagaimana aliran gelombang itu bisa memanaskan makanan. Karena kalian harus tahu energinya cukup besar loh untuk bisa memasak makanan. Dan ini juga buat alat telekomunikasi. Jadi kalau misalnya kita bisa ngecek ada pesawat yang masuk ke area Indonesia, dia bisa menembakkan radarnya melalui gelombang mikro tersebut. Ditembakkan, maka dia akan membentuk sebuah medan. Nanti ketika tektok sama pesawatnya dan tektok balik ke radar tersebut, bisa mendeteksi, ada pesawat dari luar. Nah, itu yang digunakan adalah gelombang mikro. Radar. Selanjutnya itu yang terakhir adalah gelombang radio dan televisi. Kayaknya nggak perlu jelasin lagi deh yang ini. Benar, karena dia ini adalah pemakaiannya ada di radio dan juga televisi. Termasuk gelombang yang paling terpanjang, memiliki panjang gelombang yang terbesar ya. Dan dia memiliki frekuensi yang kecil, jadi energinya juga kecil. Jadi kalian bisa memanfaatkannya untuk alat telekomunikasi, nonton TV, dengar musik, dan sebagainya. Di kelas kita akan melakukan tanya jawab nih terkait materi yang ada di video tersebut. Setelah mereka berkelompok, mereka akan berdiskusi, lalu menumpahkan semua ide dan kalimat dan apapun itu yang ada di Padlet. Ini adalah media yang saya gunakan untuk proses pembelajaran di kelas, yaitu Padlet. Padlet ini sangat gampang, kita bisa akses menggunakan Google dan juga menggunakan Apple, dan masih banyak lagi aksesnya. Penggunaan Padlet sendiri sangat menarik karena ini sangat cocok banget digunakan untuk proses kolaborasi di kelas. Siswa setelah diberikan kelompok, dibentuk kelompok, maka mereka akan menampilkan hasil diskusi kelompoknya di Padlet. Mereka juga tidak hanya bisa menambahkan tulisan, tapi juga gambar dan juga video. Mereka pun juga bisa memberikan rating maupun komentar di masing-masing kelompok. Kebetulan untuk materi ini, saya membagi kelompok menjadi 7, karena tema materinya adalah tentang bahaya gelombang elektromagnetik. Sangat menarik bukan?
di mana setiap kelompok akan menelaah tiap spektrumnya. Ada gelombang inframerah, ada gamma, ada sinar X, ada ultraviolet, ada cahaya tampak, terus ada gelombang mikro hingga gelombang TV radio. Dan di sini mereka akan mulai memaparkan semua hal ke bawahnya. Ini bisa dilihat ya, bisa dicek. Dan ini setelah mereka meletakkan di sini, mereka tuh tidak hanya meletakkan di Padlet lalu selesai, tidak. Tapi mereka juga akan memaparkannya di depan kelas. Mereka ceritakan bahwa ini contoh-contohnya dan inilah gambarnya. Jadi siswa semua bisa lihat. Dan juga bisa ikut mencatat atau memindahkan hasilnya. Nah, ini tuh siswa semua diakses, karena aksesnya terbuka. Jadi siswa bisa ikut memberikan komentar atau memberikan rating. Sangat menarik kan? Kalau Padlet benar-benar sangat menarik. Kita bisa melihat atau meng-copy paste dari Google, bisa mengevaluasi maupun merevisi. Buat teman-teman semuanya, buat para guru, jika kalian pengen melakukan proyek diskusi, sepertinya selain mereka memaparkannya langsung di depan kelas, ada baiknya menggunakan Padlet adalah cara yang sangat-sangat rekomendasi. Dari saya, recommended banget dan benar-benar sangat worth it. Jadi, ayo coba Bapak Ibu Guru menggunakan Padlet. Terima kasih. Lalu mereka tidak hanya cuma di Padlet aja, tapi juga akan memaparkannya di depan kelas. Akhirnya nih, terakhir-terakhirnya siswa akan mulai melakukan dan mengisi quiz. Akan ada feedback di belakangnya. Pembelajaran hari ini akan sangat menyenangkan.